Dalam video kali ini, kita akan membahas peran Sultan Iskandar Muda dalam perkembangan Islam di Nusantara. Sultan Iskandar Muda adalah salah satu Sultan Aceh yang paling mencintai agama Islam, sehingga banyak upaya yang dilakukannya dalam rangka pengembangan dan kemajuan Islam. Di antara upaya-upaya tersebut ialah selepas naik tahta, Sultan Iskandar Muda melanjutkan cita-citanya untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, Aceh sangat khawatir terhadap pengaruh Kristen yang mereka bawa. Oleh karena itu, Sultan Iskandar Muda mempersiapkan tentaranya untuk menyerang Portugis di Malaka, dan berhasil merebut bentengnya yang terkenal yaitu La Famosa. Serangan pertama ini dilakukan pada tahun 1615, armada Portugis pada saat itu dipimpin oleh Miranda dan Mendonca. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melakukan serangan kedua terhadap Portugis. Pada serangan tersebut Sultan Iskandar Muda ikut serta. Karena ada firasat yang kurang baik, ia meninggalkan kapalnya dan menyerahkan pimpinan kepada Sri Maharaja dan Laksamana. Pada awalnya pasukan Aceh sudah berada di atas angin, sebelum Portugis mendapat bantuan dari Goa di bawah pimpinan Nuno Alvarez Botelho. Sri Maharaja terbunuh dan Laksamana tertangkap dan sebagian dari kapalnya ditenggelamkan. Portugis tidak bisa dikalahkan secara langsung pada saat itu, namun Portugis terpaksa angkat kaki dari Nusantara, karena selalu berhadapan dengan orang Aceh menjelang kedatangan Belanda. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh telah menjalin komunikasi dengan negara Islam dan Eropa seperti Belanda, Inggris, Amerika, Tiongkok dan lain-lain. Dengan negara Islam Aceh melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi, politik dan ketentaraan. Dalam mempersiapkan pelaksanaan dakwahnya, Sultan Iskandar Muda berusaha memperluas kekuasaan, melalui penaklukan kerajaan-kerajaan yang kuat perekonomiannya dan non-Islam, akan tetapi juga menyerang kerajaan-kerajaan Islam. Namun demikian peperangan dan penyerangan yang dilakukan tidak terlepas dari jihad untuk menegakkan agama Islam, karena kerajaan-kerajaan Islam yang diserang itu telah bersekongkol dengan kerajaan non-Islam. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat kegiatan dakwah dan tempat mencetak kader-kader ulama, mubalik dan para pakar agama Islam. Di dalam pemerintahannya terdapat 3 lembaga yang mengayomi bidang pendidikan, yaitu: pertama, Balai Setia Hukama yang berfungsi sebagai institusi ilmu pengetahuan. Kedua, Balai Setia Ulama yang berfungsi sebagai pusat kuasa pendidikan yang bertugas menyelaras sistem pendidikan dan pengajaran. Ketiga, Balai Jamaah Himpunan Ulama yang menjadi tempat para sarjana, ulama, yang bertukar pikiran dan berdialog yang berkaitan dengan ilmu pendidikan dan pengajaran. Selain itu, institusi dan tingkatan pendidikan dalam Kerajaan Aceh Darussalam yaitu: 1. Menasa atau madrasah. 2. Rangkang, yaitu tingkat lanjut dari madrasah. 3. Dayah. Dayah terbagi 2 yaitu Dayah Cut setara dengan aliyah dalam pendidikan modern. Dan Dayah Cik yang setara dengan perguruan tinggi. Dan yang keempat, masjid.
Pada masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda selalu didampingi oleh para ulama yang menjadi penasehat sultan. Sehingga unsur-unsur Islam dapat dengan mudah dipraktekkan dalam segala aspek pemerintahan.